berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Raising God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasinya, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, undangan yang luar biasa, janji yang luar biasa. Mari responi dengan iman kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena setiap hari menjadi hari yang luar biasa. Kami semua boleh datang kepada Tuhan untuk menyerahkan semua pergumulan dan hal-hal yang menjadi beban hidup kami, serta mengalami kelegaan yang dari Tuhan. Kami bersyukur karena kami bagian dari rencana Tuhan yang begitu agung di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu Bapa, saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah secara pribadi kepada kami, sehingga kami semakin tahu apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kasih manusia cenderung bersyarat, menuntut orang yang dikasihinya menjadi orang yang sesuai dengan keinginannya atau standar dirinya. Orang yang kasihnya bersyarat akan mengalami kesulitan untuk menerima orang lain apa adanya. Yang ada adalah tuntutan-tuntutan, kritik-kritik, ketidakpuasan apa saja yang dilakukan orang lain, tidak pernah puas. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini dari Roma 14 ayat 1 sampai 6. Di waktu itu dalam jemaat Roma ada dua pandangan yang berpotensi akan merusak hubungan dalam persekutuan mereka sebagai orang-orang Kristen. Ada yang punya pandangan bahwa dalam kebebasan kekristenan mereka, semua larangan yang ada di perjanjian lama sudah tidak perlu lagi dilakukan. Misalnya larangan tentang makanan atau tentang perhitungan hari-hari tertentu. Sementara ada kelompok kedua itu masih berpegang teguh pada peraturan lama yang diajarkan agama Yahudi yang mereka anut sebelumnya. Paulus menyebut kelompok kedua ini secara khusus karena mereka begitu aktif, mereka begitu vokal menyuarakannya. Kelompok yang kedua ini adalah orang-orang yang sebenarnya lemah imannya. Alasannya, mereka belum sepenuhnya memahami arti kebebasan Kristen yang tidak bergantung pada ketaatan hukum-hukum. Selain itu, mereka juga percaya bahwa hati Allah harus dibujuk untuk memberikan kasih dan berkatnya kepada mereka. Saudara, kita akan lihat beberapa ayat tentang hal ini dengan latar belakang yang seperti itu. Apa nasihat Rasul Paulus? Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Itu nasihat Rasul Paulus di ayat yang pertama. Artinya, hendaklah engkau bisa menerima saudaramu itu memang dia masih lemah. Atau memang mereka berbeda darimu. Saudara-saudara, ada hubungan yang bermasalah dalam persekutuan orang Kristen karena apa? Karena ada orang tertentu atau kelompok tertentu itu memaksakan kehendaknya, memaksakan pemahamannya, memaksakan tafsirannya terhadap Alkitab, terhadap hukum agama atau kebiasaannya kepada orang lain tanpa melihat bahwa sesungguhnya mungkin saudaranya ini
tingkat pemahamannya akan firman Tuhan belum seperti itu, atau pertumbuhan imannya belum seperti itu. Oleh sebab itu, orang-orang yang lebih kuat imannya, yaitu kelompok pertama yang menganggap kita tidak lagi terikat dengan peraturan agama yang lama, itu diminta secara khusus oleh Rasul Paulus. Terimalah mereka tanpa memperdebatkan. Jadi nggak usah berdebat dulu, memang mereka masih lemah imannya. Terimalah saudara-saudaramu itu. Jangan menyerang pendapat mereka dengan kritikan terus-menerus. Kelompok yang lebih kuat imannya harusnya memberi mereka kasih karunia kepada yang masih lemah imannya. Bisa menerima mereka apa adanya. Saudara-saudara, kalau kita coba melihat kondisi kekristenan saat ini, mungkin konteksnya berbeda, tetapi kita akan bisa melihat, mendengar, atau mungkin kita berinteraksi dengan orang-orang Kristen yang merasa imannya kuat, tetapi punya kebiasaan untuk menghakimi saudara-saudara lain yang dianggap imannya masih lemah, yang dianggap mereka kurang rohani. Tuhan ingin kita tidak menghakimi satu sama lain. Kalau memang iman kita lebih kuat, mestinya lebih bisa menerima saudaranya yang imannya lebih lemah dan tetap memperlakukannya sebagai saudara seiman. Dalam persekutuan itu terus bisa berjalan bersama-sama. Orang yang kuat imannya harusnya menjadi saluran kasih karunia Allah kepada orang-orang yang lemah imannya. Ada beberapa sikap yang bisa kita kembangkan untuk mempraktekkan hal ini dalam kehidupan kekristenan kita hari ini, baik dalam keluarga, dalam persekutuan kita, atau di gereja di mana kita beribadah. Yang pertama, kita harus belajar sabar menerima saudara kita yang lemah. Memang kita tidak bisa pungkiri, kadang-kadang orang yang imannya lemah, pemahamannya lemah, karakternya lemah, bisa membuat kita jengkel dan mengganggu kesabaran kita. Kejengkelan dan ketidaksabaran yang itu justru akan merugikan dan menghambat tidak hanya persekutuan kita jadi terganggu, tetapi pertumbuhan iman kita juga terganggu karena fokus kita bukan lagi pada pribadi Tuhan dan kebenaran Tuhan yang harus kita hidupi, tetapi fokusnya pada orang yang memang sudah dalam keadaan yang membutuhkan dukungan dan pemahaman, orang yang memang masih lemah imannya. Fokus pertumbuhan iman kita jadi salah. Kita perlu belajar untuk memahami hal-hal yang membuat saudara-saudara seiman kita memiliki pandangan-pandangan yang kok memperlihatkan imannya masih lemah ya. Kita perlu pahami mereka, kita perlu dukung mereka, dan kita perlu jadi sahabat untuk membuat mereka bisa bertumbuh imannya lebih baik. Dan yang kedua, kita tidak boleh merendahkan atau mempermalukan saudara-saudara seiman yang imannya masih lemah. Dalam kasih karunia, kita melihat orang lain dengan cara yang penuh penghargaan. Kita menghargai mereka, kita berempati kepada mereka, kita hadir untuk memberi dukungan kepada mereka supaya mereka bisa meninggalkan hidupnya yang lama dan bertumbuh dalam kehidupan yang baru. Walaupun pikiran kita berbeda, pandangan kita berbeda, tetapi itu bukan jadi alasan kita hanya mengkritik, menghakimi, dan menolak mereka. Kita tetap harus memberi kasih karunia kepada mereka, menerima mereka apa adanya. Artinya bukan membenarkan dan setuju dengan pandangan mereka. Tidak, kita menerima pribadinya apa adanya sebagai pribadi yang masih lemah imannya, yang masih lemah pemahaman akan kebenaran dan belum bisa hidup dalam kebenaran. Disitulah kalau kita bisa menerima, kita tetap bisa mengasihi, kita berempati, dan kita bisa mendukung mereka bisa berubah dan bertumbuh dalam Tuhan. Yang ketiga, kita tidak boleh menghakimi saudara kita yang lemah. Jangan berpikir bahwa
Kita perlu membela Tuhan dengan cara menuduh dan menetapkan seseorang sebagai orang yang bersalah dan pantas untuk dikeluarkan dari persekutuan gereja, dari persekutuan rohani kita. Kita tidak ada yang punya hak untuk bersikap seperti itu. Kita bukanlah hakim bagi saudara-saudara kita, karena Tuhan sendiri yang akan jadi hakimnya. Oleh sebab itu, stop untuk menghakimi saudara seimanmu dan belajar menerima mereka, alirkan kasih karunia dalam hidup mereka, supaya mereka akhirnya mengalami perubahan oleh kuasa dan kasih-Nya Tuhan. Kita akan bersatu dalam doa. Mungkin di antara saudara ada saat ini merasa dibuang, merasa tidak diterima orang lain. Tuhan Yesus sudah menerimamu, jangan kecil hati. Lihat dirimu dalam hadirat dan kebenaran Tuhan. Atau saudara saat ini sebaliknya, sebagai pelaku yang menolak orang lain, menghakimi orang lain karena saudara merasa benar. Kita harus bertobat dari sikap yang seperti itu dan belajar menerima saudaramu yang berbeda, yang lemah itu seperti Kristus. Begitu sabar menerima engkau untuk berubah dan bertumbuh. Kita berdoa bersama. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini merasa kesepian, merasa tercampakkan, merasa terbuang karena dihakimi, karena ditolak oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan ditolak oleh lingkungan gereja, lingkungan persekutuan rohani, karena dianggap mereka bermasalah secara iman atau secara pribadi, perilaku mereka. Bapa, kiranya Roh-Mu menjangkau mereka dan membuat mereka bisa alami pemulihan dari perasaan terbuang, perasaan tertolak. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah membuang satu orang pun. Tuhan tidak pernah menolak satu orang pun yang sungguh-sungguh datang. Mohon belas kasihan. Engkau selalu menerima orang lain apa adanya. Dalam keadaan Tuhan terima setiap orang, Tuhan ubah hari demi hari. Demikianlah juga kiranya kami sebagai anak-anak-Mu. Kami yang merasa punya iman yang sudah bertumbuh, punya iman yang kuat. Kami belajar sabar dan memahami orang-orang yang imannya masih lemah. Kami berhenti untuk menghakimi. Kami berhenti untuk menuntut orang lain harus seperti standar kami. Tetapi kami mengalirkan kasih karunia Allah kepada mereka. Kami belajar menerima mereka, belajar memahami mereka, belajar berempati kepada mereka, dan memakai setiap hubungan yang begitu baik dengan mereka sebagai kesempatan untuk mengalirkan kasih dan kebenaran yang bisa mengubah hidup mereka semua. Tuhan berkati persekutuan dan gereja-Mu Tuhan, supaya satu sama lain di dalamnya tidak ada saling menghakimi, tidak ada saling membuang, tetapi yang ada belajar menerima satu sama lain. Perbedaan tidak jadi halangan untuk bisa menerima satu sama lain, karena kasih karunia Allah lah yang mengikat persaudaraan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita ucapkan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara, setiap malam saudara sungguh-sungguh bisa menikmati rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.